Dengan bangganya KKB pamer dapatkan hal ini. Tak berlangsung lama, 2 drone ditukar kepala geng KKB. Pagi usai subuh, satu tim yang terdiri dari 12 personel prajurit TNI mulai meluncur ke Kampung Rimbun. Bukan nama sebenarnya. Yang sengaja ke-12 personel berangkat pagi-pagi sekali karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Setelah 6 jam berjalan kaki, akhirnya ke-12 prajurit tiba dengan selamat di Kampung Rimbun tanpa ada gangguan sama sekali. Di samping komunikasi sosial dan mengadakan pengobatan gratis, para prajurit juga ingin mendengar secara langsung keluhan-keluhan warga. Namun seperti menyembunyikan sesuatu, tak ada satupun warga yang menyampaikan keluh kesahnya. Usai melaksanakan tugasnya, para prajurit berpamitan, tapi bukannya langsung pulang ke pos. Namun dari jarak tertentu, melalui kamera drone yang diluncurkan para prajurit ini, ternyata masih ingin memantau situasi Kampung Rimbun. Melalui kamera drone, tak nampak hal-hal yang mencurigakan. Namun saat sudah mulai menjauh dari perkampungan, melewati satu honai di rimbunnya pepohonan, tiba-tiba saja satu anak panah melesat dan berhasil menjatuhkan kamera drone prajurit. Dalam sekejap pun berpindah tangan, seorang prajurit dengan lincahnya mulai terlihat memanjat pohon yang cukup tinggi. Melalui teropong mengamati tempat jatuhnya kamera drone, terlihat belasan pria bersenjata panah dan senjata api yang tengah berkerumun seperti berpose memamerkan 2 buah kamera drone. Kemungkinan satu drone mereka temukan beberapa minggu yang lalu, saat satu kamera drone milik prajurit crash ditabrak burung. Mengetahui ada puluhan pria KKB di depan sana, para prajurit mulai merangsek maju dan beberapa prajurit mulai memanjat pohon untuk mendapatkan jarak tembak yang sangat pas. Para KKB yang sudah dihinggapi kegembiraan yang luar biasa mulai lupa dan lengah dengan keadaan sekitar. Mereka masih asik berpose dan melontarkan hasil buruannya di depan kamera handphone temannya. Memanfaatkan kelengahan para anggota KKB ini, beberapa prajurit mulai melutupkan senjatanya dan menghujani mereka dengan timah panas. Tak ayal mendapatkan serangan yang sangat, tiba-tiba ini para anggota KKB semburat, kabur tak tentu arah, tanpa sempat melakukan tembakan balasan. Namun naas, 5 anggota KKB tidak sempat melarikan diri, karena malaikat maut sudah keburu mencabut nyawanya. 3 anggota KKB Papua datangi prajurit TNI Polri di hutan tanpa senjata. Ternyata ini persoalannya. Kelompok separatis di Papua dikenal lihai dalam menyembunyikan identitasnya. Bahkan demi menghindari TNI Polri, para anggota KKB Papua rela bersembunyi dan hidup menderita di tengah hutan. Tak hanya itu, mereka selalu waspada dengan membawa senjata api kemanapun. Tetapi hal berbeda justru dilakukan 3 anggota KKB Papua ini. Mereka malah mendatangi TNI Polri yang sedang patroli di tengah hutan. Anehnya lagi, mereka datang tanpa membawa senjata api maupun senjata tradisional. Peristiwa yang tak lazim tersebut kini viral di media sosial. Pasalnya, hal semacam itu janggal untuk daerah bergolak seperti Papua. Tak disebutkan pada wilayah mana anggota KKB itu mengadu ke prajurit TNI Polri. Tak dibeberkan pula di bawah kendali siapa 3 anggota KKB tersebut datang dan memohon bantuan TNI Polri. Tapi dari fakta yang viral di media sosial, terlihat 3 anggota KKB tersebut menemui prajurit TNI Polri yang sedang istirahat di kali kering di tengah hutan. Tanpa membawa satupun pucuk senjata api, 3 anggota KKB itu menemui aparat TNI Polri tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika muncul dari dalam hutan, kedatangan 3 anggota KKB itu sempat mengejutkan aparat TNI Polri. Apalagi mereka datang dengan setengah berlari. Sekilas terlihat, 3 anggota KKB itu sepertinya sedang dikejar-kejar. Sebab saat menemui prajurit TNI Polri, mereka tampak ngos-ngosan. Nafasnya tersengal-sengal dan seolah mereka telah berlari jauh entah kenapa. Setelah beristirahat sejenak, 3 anggota KKB tersebut kemudian menceritakan sebab musabab hingga mereka memilih menemui TNI Polri tempat itu. Kisah yang dituturkan itu seketika viral di media sosial, sebab apa yang diungkapkan sama sekali tak diduga sebelumnya, bahwa di antara ketiga pria tersebut satu di antaranya tertimpa masalah. Gara-gara masalah itulah yang mendorong mereka untuk memberanikan diri meminta bantuan ke aparat TNI Polri. Bahwa anggota KKB yang tak disebutkan namanya itu ditipu oleh seorang pria melalui media sosial.
Kasusnya berawal tatkala pria anggota KKB itu mengenal seorang pria melalui media sosial. Dari perkenalan tersebut, pria anggota KKB pun meminta bantuan temannya tersebut untuk mencarikan senjata api. Soal harga bisa dinego, tapi senjata yang dibeli hendaknya yang bagus supaya dapat digunakan untuk keperluan KKB. Singkat cerita, tak lama berselang pria itu memberi kabar baik bahwa senjata api yang dibutuhkan sudah ada. Senjata api yang tersedia di pasar gelap, kata anggota KKB, menirukan ucapan temannya di FB. Umumnya M16, AK-47, juga HK-416. Harganya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. HK-416 merupakan senjata dengan harga yang paling mahal, disusul M16. Sedangkan yang paling murah adalah AK-47 yang dijual di pasar gelap dengan harga 125 juta per senjata. Dari komunikasi tersebut akhirnya disepakati bahwa senjata api yang dibeli jenis AK-47 seharga 125 juta. Untuk mendatangkan senjata yang dibutuhkan, anggota KKB tersebut diminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu. Setelah uang diterima, pengadaan senjata langsung dilakukan, dan pria anggota KKB itu akan mendapatkan senjata api pada titik yang ditentukan. Pasca komunikasi tersebut, anggota KKB tersebut lantas menyerahkan uang sebagaimana yang telah dinegosiasikan. Berselang 2 pekan kemudian, barang yang dinantinya anggota KKB tersebut diantarkan ke tempat yang telah disepakati. Senjata api itu dikemas dalam sebuah kotak yang tak terlalu besar. Maklum, senjata api itu telah dipreteli semuanya. Melihat kotak itu, pria anggota KKB bersama 2 rekannya itu tersenyum sumringah. Mereka gembira karena apa yang dicari akhirnya didapatkan juga. Akan tetapi, detik-detik kegembiraan yang dirasakan anggota KKB itu hanya sesaat saja. Pasalnya, ketika kotak tersebut dibuka, yang terlihat di dalamnya bukan senjata api seperti yang dipesan. Kotak itu ternyata berisi beberapa potongan pipa yang dipotong pendek dan dikemas seolah-olah senjata api. Melihat fakta tersebut, pria anggota KKB itu langsung naik pitam. Ia sangat marah karena telah ditipu. Apalagi uang yang dikumpulkan sejak lama untuk membeli senjata dipastikan hilang begitu saja. Dalam situasi yang tak menentu, mereka pun sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke aparat TNI Polri agar identitasnya sebagai anggota KKB tak diketahui TNI Polri. Maka saat melaporkan kasus tersebut, ketiga pria itu tak membawa satupun senjata. Saat sedang dalam perjalanan menuju pos keamanan, mereka menemui prajurit TNI Polri yang kebetulan sedang beristirahat di tengah kali. Seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan, pada saat itulah anggota KKB tersebut membeberkan semua fakta yang dialami. Diceritakan pula tentang identitas pria yang diminta untuk memberikan senjata api tersebut. Setelah semua data dibeberkan, aparat TNI Polri langsung bergerak. Tak lama kemudian, oknum penipu itu diringkus pada sebuah honai tak jauh dari tempat itu. Hal mengejutkan yang sama sekali tak disangka oleh KKB adalah seusai meringkus 2 oknum penipu tersebut, TNI Polri juga menahan 3 anggota KKB tersebut. Alhasil, dalam kasus tersebut, aparat keamanan kebanggaan NKRI menggelandang 5 orang ke pos keamanan. Dari 5 oknum tersebut, 2 diantaranya adalah oknum penipu, sementara 3 lainnya merupakan anggota KKB. Dengan demikian, semakin bertambah anggota KKB yang berhasil diamankan TNI Polri tanpa melepaskan tembakan. Sementara di pihak lain, anggota KKB semakin berkurang karena satu persatu dari mereka ada yang dikirim ke alam baka dan yang lainnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.